Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa berkumpul. Walaupun kami tiba-tiba datang ke TKB hari ini atau ada rencana datang untuk dengar khotbah, tapi kami percaya Engkau bisa memberkati kami melalui firman-Mu. Dan saya berdoa supaya Engkau akan bantu saya waktu saya akan bicara sesuai dengan roh-Mu, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan hati-Mu, supaya kami semua bisa diberkati oleh firman-Mu, supaya kami bisa jadi Kristen sejati, Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus, tidak hanya mengikut budaya, tapi supaya kami bisa jadi murid Yesus Kristus yang sejati, supaya Engkau akan dapat kemuliaan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa dapat berkat, segala berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa berkat di dalam waktu ini, supaya Engkau akan bantu setiap orang yang lebih dekat, jadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Nama saya Christopher, dan saya di sini ya untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Dan kalau kamu pernah sering di sini dan tahu khotbah saya, hari ini akan sedikit beda, karena sekarang kami mau mulai satu program yang berbeda. Sebelumnya sampai sekarang sudah hampir 7 atau 8 bulan, tidak tahu kira-kira. Akan sampai dari waktu itu selalu fokus kepada orang yang berpikir mereka adalah orang Kristen, tapi sebenarnya mereka hanya Kristen budaya. Dan memang hari ini juga ada banyak orang di sini, mereka berpikir karena mereka ke gereja, karena mereka percaya isinya Alkitab, karena mereka percaya Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, mereka percaya mereka adalah Kristen. Tapi itu tidak maksudnya jadi Kristen sejati. Kristen sejati tidak hanya percaya isinya Alkitab betul, tapi mereka tunduk kepada Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka hidup sesuai dengan kehendaknya melalui kuasanya. Dan walaupun itu ada banyak orang hari ini pasti tidak sadar mereka hilang, mereka tidak sadar mereka belum diselamatkan, karena mereka berpikir itu dibaptis itu cukup untuk diselamatkan, atau lahir di Minahasa itu cukup untuk jadi Kristen. Tapi kita mau mulai sekarang, mau mulai fokus kepada pemuridan. Maksudnya saya akan memberitakan itu firman yang sesuai dengan orang yang sudah bertobat atau masih di dalam keinginan mau bertobat dan mau jadi Kristen sejati. Dan kita mau mulai bicara bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana kita bisa hidup seperti orang Kristen. Itu pasti itu langkah yang pertama, kita jadi Kristen. Kita harus jadi Kristen sejati. Bagaimana? Bertobat, berbalik dari dosa, dan berbalik kepada Allah yang kudus melalui beriman dan bersandar kepada Yesus Kristus. Hanya melalui bertobat sungguh-sungguh dan hanya bersandar kepada Yesus Kristus, kita bisa diterima oleh Allah yang kudus dan bisa jadi anak Tuhan. So kita harus jadi Kristen. Tapi tahap kedua, kita harus jadi murid Yesus Kristus. Karena kita baca kalau di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini maksudnya Yesus sudah mati. Dan karena dia taat Bapa sampai mati bahkan mati di salib, Allah membangkitkan dia dari kematian dan kasih dia segala otoritas di surga dan di bumi. Ini maksudnya dia adalah Kristus. Dia adalah yang diurapi. Apa maksudnya? Dia adalah Raja kita. Dia adalah Tuhan kita dan kita harus tunduk kepada dia. Itu 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagaimana memuridkan segala bangsa?
Yang pertama, langkah pertama, membaptiskan mereka. Nah, kami di sini itu satu komunitas Kristen ekumene. Maksudnya, kami tidak peduli kalau kamu sudah percik atau baptis selam, percik itu dibaptis waktu bayi atau baptis sudah gede, tapi paling penting kita harus taat dan dibaptis. Kita harus jadi murid melalui dibaptis. Tapi setelah itu tidak jadi kita jadi murid Yesus Kristus hanya karena kita sudah itu mandi, karena kita hanya sudah baptis. Tapi itu terus di ayat 20 berkata untuk menjadikan seluruh bangsa murid, mereka harus dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar mereka lakukan semua perintah Yesus Kristus sudah kasih kepada kita. Maksudnya, jadi murid Yesus Kristus kita harus tunduk kepada Dia. Karena Dia ada segala otoritas di surga dan di bumi. Dan Dia ada segala otoritas di dalam kehidupan kita. Saya dan kamu tidak ada otoritas sama sekali. Yesus Kristus milik segala otoritas. Jadi kita harus jadi Kristen. Dan kita harus belajar bagaimana tunduk kepada Yesus Kristus. Dan tadi dia berkata, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini maksudnya kita harus percaya sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Allah yang pencipta. Dan anaknya yang kekal Yesus Kristus menjadi manusia. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Roh Yesus Kristus yang duduk di takhta. Kita harus percaya kepada Allah. Allah Tritunggal dan ikuti Dia. Tapi itu untuk jadi Kristen. Kita harus belajar isinya iman kita, belajar doktrin-doktrin yang betul dari Alkitab, dan kita juga harus jadi itu orang yang tunduk dan taat kepada perintah Yesus Kristus. Itu maksudnya jadi murid. Jadi hari ini kita mau mulai bicara untuk beberapa minggu kita, kalau Allah berkenan, kita mau bicara tentang disiplin rohani. Disiplin rohani di dalam kehidupan Kristen. Itu adalah doa, kita harus baca firman Tuhan, tidak hanya baca renungan firman Tuhan. Itu hanya satu ayat, tapi baca firman Tuhan sendiri dan baca Alkitab. Dan yang ketiga harus bersekutu dengan orang yang bersaleh, yang hidup sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersekutu dengan mereka. Dan itu yang empat, kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Tidak yang seperti ini, pakai speaker dan berdiri di depan umum. Tapi kita harus memberitakan Injil, kabar baik kepada saudara-saudara atau kepada keluarga atau kepada tetangga. Kita harus memberitakan Injil. Jadi hari ini kita mau lihat kepada doa. Di dalam kekristenan, kehidupan kristenan, kita harus tahu, kita harus doa pada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Dia dan kita harus ada disiplin di dalam kehidupan kita supaya setiap hari, dan tidak hanya setiap hari, tapi hampir setiap saat dari hati kita, kita akan sama seperti nafas itu bicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdoa kepada Bapa kita di surga. So kita mau lihat dari beberapa aspek. Dan kita akan lihat beberapa ayat-ayat supaya kita bisa tahu apanya kita harus lakukan. Dan yang pertama, untuk berdoa sesuai dengan Alkitab, kita harus ada sifat hati yang betul. Sifat hati yang betul waktu kita datang kepada Tuhan. Itu banyak orang di Minahasa, walaupun mereka itu pestapora dan minum cap tikus, mereka akan kadang-kadang berkata haleluya, haleluya, dan berkata itu karena mereka tidak ada sifat hati yang betul. Mereka menghujat Allah waktu mereka berkata haleluya dengan berontak pada Dia waktu yang sama. So kita harus ada sifat hati yang betul. Dan ada beberapa di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu sifat hati yang kita harus ada kalau kita mau berdoa dan seperti orang Kristen dan kita mau datang kepada Allah. Yang pertama di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15.
Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini berkata, Allah akan dengar doa kita kalau kita doa sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau kita doa sesuai dengan kehendak-Nya, Dia akan dengar doa kita dan Dia akan jawab doa kita. Ini maksudnya banyak orang akan berdoa sesuai dengan keinginan dan kehendak diri sendiri. Itu ada banyak akan doa untuk makmuran, atau untuk dapat istri yang baru karena mereka tidak suka itu dengan istri yang lama. Itu tidak berdoa sesuai dengan kehendak Allah. So kita harus ada hati yang sudah menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Kalau kita masih cari keinginan diri sendiri, kalau kita masih hidup untuk kehendak diri sendiri, dan kita hanya mau pakai doa atau pakai Allah untuk satu cara untuk dapat keinginan kita, ini maksudnya kita tidak berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kita ada sifat hati yang salah. Sifat hati yang betul adalah sifat hati yang sudah menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan hanya mau berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, Dia akan jawab. Tapi kalau kita berpikir begitu, kita akan berpikir, tapi bagaimana bisa tahu kehendak Allah? Bagaimana bisa tahu apa itu kehendak Allah? Karena di sini di ayat-ayat ini, waktu itu berkata berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, ini maksudnya tidak maksudnya kita harus tahu setiap hal. Itu Allah mau hujan hari ini atau tidak mau hujan hari ini, Dia mau kasih ini atau kasih itu. Tidak maksudnya kita harus tahu setiap hal di dalam itu kehidupan apa itu kehendak Allah. Tapi kita harus tahu itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Alkitab, apa itu kehendak Allah. Seperti ini, kalau saya mau cari kerja, itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saya berdoa untuk dapat kerja atau tidak sesuai? Itu sesuai atau tidak sesuai? Itu sesuai, karena Alkitab berkata kalau tidak bekerja, tidak boleh makan. Kalau kita harus rajin dan lakukan kehendak Allah melalui kerja. So itu, di dalam Alkitab kita tahu berdoa untuk dapat kerja, itu baik, itu kehendak Allah. Tapi kalau saya berdoa, saya mau dapat kerja yang baru, karena saya hanya mau jadi kaya. Itu betul atau tidak? Itu kehendak Allah atau tidak? Itu tidak kehendak Allah, karena Allah berkata kita tidak bisa mencintai uang dan mencintai Tuhan. Kita harus ada hati yang berkata, ya saya mau lakukan kehendak Allah, saya mau dapat kerja, tapi saya mau lakukan kerja yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ada hadis saya motivasi yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saya berdoa untuk kerja itu bagus, tapi kalau saya berdoa supaya saya bisa dapat itu kerja di bar dan itu jual itu cap tikus, itu bukan sesuai dengan Alkitab, karena Alkitab berkata itu pemabuk tidak akan masuk kerajaan surga. Dan itu orang yang minum mabuk itu akan binasa. Tapi kalau kita kerja di bar, maksudnya kita bantu mereka itu jadi mabuk. Maksudnya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita berdoa, apa saja tadi saya pakai contoh berdoa untuk kerjaan, ya itu adalah baik. Tapi kita harus ada sifat hati yang berdoa untuk kehendak itu Allah. Berdoa untuk hal yang di kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah marah dengan istri dan sudah bercerai, dan setelah itu mulai berdoa supaya bisa menikah dengan cewek lain, hati-hati, karena Yesus berkata itu tidak boleh bercerai, dan kalau menikah lagi akan itu jadi itu orang berzina. Jadi itu bukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita harus berdoa selalu sesuai dengan perintah Allah.
dan prinsip Allah. Tidak berdoa itu melawan Allah. Tidak pakai Allah seperti satu magic, satu sihir supaya bisa dapat apa yang kita mau. Banyak orang pakai di leher mereka apa? Jimat. Bukan. Kalung salib. Tapi itu jadi seperti itu jimat untuk mereka. Itu ada, how do you say, good luck. Ya, jimat ada bawa keberuntungan. Ya, bawa keberuntungan untuk mereka supaya mereka, karena saya ada salib, walaupun saya minum cap tikus, walaupun saya itu lihat porno, tapi saya akan dapat berkat karena saya pakai jimat yang Kristen. Itu bukan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dapat kehendaknya di mana? Tahu itu di mana? Dari firman Allah di Alkitab. Karena itu kita harus baca Alkitab supaya tahu apa isinya Alkitab supaya kita bisa berdoa sesuai dengan firman-Nya. Karena kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, Dia kasih janji, Dia akan dengar dan Dia akan jawab itu doa kita. Yang kedua, sifat hati yang kita harus ada. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Tidak hidup untuk kehendak diri sendiri atau berdoa untuk kehendak diri sendiri. Yang kedua, itu di 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dan 23. 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. So di ayat 22 itu berkata, kita tahu dan kita yakin kalau kita berdoa kepada Dia, Dia akan jawab. Tapi itu kasih syaratnya. Itu berkata kalau kita berdoa kepada Dia, waktu kita taat pada Dia, taat kepada perintahnya. Kalau kita berontak pada Tuhan dan hidup di dalam dosa, tapi kita berpikir bisa berdoa kepada Tuhan dan dapat apa saja, memang Allah baik hati, memang Dia murah hati, dan Dia bisa bantu banyak orang walaupun mereka berontak pada Dia. Itu Alkitab, Yesus Kristus, Dia berkata, itu Allah kasih, itu matahari dan kasih hujan kepada orang yang baik dan orang fasik. Maksudnya, mungkin kamu ada kesaksian yang pernah di dalam dosa, tapi berdoa kepada Tuhan dan Dia dengan murah hati Dia bantumu. Ini memang Allah kita. Tapi ada janji untuk orang di dalam Kristus. Kalau mereka sudah balik dari dosa dan hidup di dalam Tuhan, kalau mereka hidup di dalam Tuhan dan taati perintah Tuhan, tidak maksudnya mereka jadi sempurna, tapi mereka setiap hari berjuang untuk lakukan kehendak Allah. Ada satu janji di ayat 22. Baca satu kali lagi. 1 Yohanes 3, 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita taat kepada perintah, kita datang kepada Dia dengan sifat hati yang menyerahkan diri kepada kehendaknya dan lakukan kehendaknya, Dia akan jawab, Dia akan kasih jawaban itu karena kita taat kepada Dia. So kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk dapat jawaban doa dari Tuhan. So kita harus datang kepada Tuhan dengan sifat hati yang menyerahkan diri kepada Dia waktu kita berdoa. Itu menyerahkan keinginan kita dan menyerahkan kehidupan kita dan tindakan kita kepada Dia. Taat kepada perintahnya akan dapat satu janji, Dia akan jawab doa kita. Yang ketiga, sifat hati yang kita harus ada waktu kita berdoa kepada Tuhan di dalam kehidupan Kristen. Yang ketiga adalah, kita lihat di Yohanes 16, 26 dan 27. Karena tadi kita berkata, kalau kita mau dapat doa dari Tuhan di dalam kehidupan Kristen, kita harus taat kepada perintahnya. Tapi kalau kita sudah jadi orang Kristen,
Dan kita sudah jadi taat, kita sampai sekarang tahu kita tidak taat dengan sempurna. Semua orang yang ada Roh Kudus, mereka tahu dengan jelas mereka tidak sempurna. Mereka tahu dengan jelas mereka masih ada motivasi, mereka masih ada kekurangan, mereka masih ada godaan di dalam kehidupan mereka. Dan walaupun mereka taat, walaupun mereka berjuang untuk taat kepada Tuhan, mereka tahu mereka tidak sempurna. Jadi banyak orang akan merasa, oh saya tidak akan dapat jawab doa karena saya taat, tapi saya tidak taat dengan sempurna. Tapi kita bisa baca di sini di Yohanes 16 ayat 26 dan 27. Yesus bicara kepada murid-muridnya. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Dia berkata, Yesus berkata kepada muridnya, kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baca itu yang mulai lagi, itu yang 16, 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. So kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Apa maksudnya kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus? Banyak orang salah paham. Mereka berpikir doa di dalam bahasa doa di dalam nama Yesus maksudnya waktu kita selesaikan, sebelum kita berkata amin, kita harus berkata frasa dalam nama Yesus. So kita akan berdoa dan dalam nama Yesus amin. Saya juga ada kebiasaan begitu. Tapi itu tidak maksudnya kita sudah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Kisah Para Rasul, waktu mereka berdoa, kalau lihat mereka berdoa kepada Tuhan, mereka tidak selesaikan doa mereka dengan berkata dalam nama Yesus. Karena itu tidak doa dalam nama Yesus Kristus tidak maksudnya pakai satu frasa yang khusus. Itu bukan pakai satu frasa. Itu ada maksudnya kita harus berdoa melalui iman pada Yesus Kristus kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, tapi kita tidak datang kepada Dia di dalam nama atau otoritas atau kebaikan diri sendiri, tapi kita datang kepada Allah hanya melalui bersandar kepada kebaikan Tuhan, kepada iman pada Dia. Hanya melalui Dia kita berharap akan dapat itu jawaban doa. Kita bisa lihat itu di ayat 27. Yesus berkata kepada muridnya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Dia berkata, Bapa mengasihi orang Kristen. Dia mengasihi murid Yesus Kristus. Dia mengasihi orang yang sudah jadi ciptaan baru. Tapi kenapa? Kenapa dia mengasihi mereka? Kita lihat terus. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Kenapa dia mengasihi? Ada syaratnya. Kita harus mengasihi Yesus dan percaya pada Dia. Kalau kita mengasihi Yesus dan percaya kepada Dia, ini maksudnya kita lagi datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Maksudnya waktu kita datang kepada Allah dan berdoa, kita tidak datang dan berkata, Tuhan, saya sudah jadi sempurna, jadi saya minta ini, dan ini. Dan Dia akan jawab, tidak. Itu kesombongan. Itu pasti tidak akan dapat dari Tuhan. Kalau kita mau dapat dari Tuhan, kita harus datang dengan sifat hati yang rendah hati. Kita harus rendahkan hati dan tahu, itu kalau Dia kasih jawaban doa kepada kita, itu hanya karena Yesus Kristus. Hanya karena kita percaya kepada anaknya. Hanya karena kita mengasihi Yesus Kristus dan mau mengikuti Dia. Hanya karena Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita, Dia akan menerima doa kita dan jawab doa kita. Kita datang melalui iman pada Yesus Kristus kepada Allah supaya Dia bisa jawab dosa kita. Maksudnya kita harus datang dengan sifat hati yang rendah. Yang berpikir, itu tidak karena saya baik atau saya hebat,
atau saya sudah belajar banyak, atau sudah berubah banyak, tapi saya datang kepada Allah hanya karena Yesus Kristus baik, dan Dia jadi pengantara saya, dan karena Dia saya akan dapat. Itu jawaban doa saya. Karena saya berdoa sesuai dengan kehendaknya, dan saya hidup sesuai dengan kehendaknya, dan saya berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, tidak di dalam nama diri sendiri. Yang keempat, sifat hati yang kita, orang Kristen, murid Yesus, harus lakukan supaya bisa dapat. Itu jawaban doa. Dan kita akan mau jadi berkenan di hadapan Allah waktu kita berdoa. Itu di Matius 6 ayat 7 sampai 8. Matius 6 7 sampai 8. Karena sebelum kita baca itu, saya mau jelasin sedikit. Itu banyak orang, itu termasuk itu banyak di Minahasa, berpikir kalau dapat satu gelar ini maksudnya sudah hebat di dalam itu agama Kristen. Itu tidak maksudnya. Karena itu bukan itu preman yang membunuh Yesus Kristus, tapi itu pendeta yang membunuh Yesus Kristus. Itu kalau kita lihat di Alkitab, itu bukan orang yang jahat sekali yang membunuh Yesus, tapi itu orang agamawi. Tapi banyak orang berpikir paling penting dapat satu gelar, MTH, atau jadi dokter, atau jadi apa saja yang supaya banyak orang akan berpikir mereka hebat di dalam gereja. Wah, ini hebat, ada MTH, pasti dia kenal Tuhan. Tidak pasti. Itu baik, kalau orang mau dapat MTH, itu boleh. Tapi kalau jadi sombong karena itu, hati-hati akan jadi sama seperti Farisi. Kalau orang tidak pakai MTH setelah mereka tulis namamu, hati-hati, ini maksudnya hati sudah sombong. Dan itu hati-hati akan jadi Farisi yang seperti bunuh Yesus. Tapi ada satu gelar yang kita harus ada kalau kita mau masuk surga. Satu gelar setiap orang harus ada. Itu MKS. Kalau kamu belum dapat gelar MKS, kamu akan binasa. Kalau kamu belum dapat gelar MKS, kamu akan binasa. Apa itu gelar MKS? Murid Kristus sejati. Murid Kristus sejati. Maksudnya kalau kamu belum bertobat dan belum bersandar hanya kepada kebaikan Yesus Kristus, tidak kepada kebaikan diri sendiri, kamu akan binasa. Tapi kalau kamu bertobat, tunduk kepada Rajamu Yesus Kristus, dan percaya kepada Dia dengan segenap hati, kamu akan dapat surga dan dapat gelar murid Kristus sejati MKS. Jadi kita mau berdoa seperti orang murid Yesus, kita harus ada sifat hati yang menyerahkan diri kepada berdoa sesuai dengan kehendaknya, taat kepada kehendaknya, dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tapi berikutnya di Matius 6, 7 dan 8. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. So ini, orang yang tidak kenal Allah, mereka waktu berdoa, mereka pakai satu doa yang khusus, mereka lakukan 1, 2, 3, 4, 6 kali. Mereka lakukan banyak kali. Itu seperti satu tradisi saja. Mungkin mereka pakai itu satu alat supaya bisa, how do you say count? Bisa count? Hitung. Bisa hitung. Saya sudah berkata 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Mereka berpikir mereka akan didengar dari Allah. Allah akan dengar doa mereka karena mereka lakukan satu itu tradisi dan berkata banyak kata-kata. Terus berkata-kata. Tapi di sini Yesus berkata hanya orang tidak kenal Tuhan lakukan begitu. Tapi orang kenal Tuhan terus baca. Itu baca lagi itu dan yang berikutnya. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah mereka hanya berhitung. Saya sudah berdoa. Ini berdoa ini 10 kali dosamu akan diampuni. Hati-hati. Itu Yesus berkata jelas jangan lakukan begitu. Itu bukan doa Kristen. Terus
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Mereka berpikir karena itu orang pendeta berkata lakukan 10 kali ini, itu dosamu akan diampuni. Mereka, sudah 10 kali, dan tambah satu lagi 11. Wah, sudah hebat. Dan mereka akan diampuni. Jangan berpikir begitu. Terus, Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Allah sudah tahu kita perlu apa sebelum berdoa. Maksudnya kalau kita berdoa sebagai murid Yesus Kristus seperti Yesus, seperti anak Tuhan, kita harus buka dengan hati yang jujur, hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia tidak supaya kita bisa kasih tahu Dia sesuatu. Oh Tuhan, mungkin kamu tidak tahu, mungkin engkau tidak tahu situasi ini. Tidak, kita datang kepada Dia dan terbuka. Engkau semua tahu Tuhan. Engkau tahu saya sudah jatuh dan saya perlu diampuni. Engkau sudah tahu saya ada masalah ini di dalam kehubungan dengan istri. Engkau sudah tahu, dan engkau sudah tahu itu masalah dengan anak saya. Engkau sudah tahu saya sakit sekarang Tuhan. Kita datang kepada Allah, Dia tidak akan menerima kita karena kita bicara banyak atau pakai banyak doa atau pakai satu tradisi atau pakai satu banyak kata-kata. Tapi kita datang dengan hati yang terbuka dan berkata, Engkau Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu situasi saya. Engkau tahu saya bagaimana menderita di dalam situasi ini. Engkau tahu saya perlu ini Tuhan. Dan kita datang kepada Dia secara hubungan terdekat, secara hubungan terbuka. Kita datang dan berkata, Tuhan, Engkau tahu situasi. Kadang-kadang kalau seorang Kristen berdoa, mereka tidak ada kata-kata. Waktu mereka berdoa, mereka sudah berkata dan berkata, Tuhan, Engkau tahu saya sudah berdoa banyak kali tentang situasi ini, tapi saya belum dapat jawaban. Tapi saya datang lagi karena saya tahu Engkau baik. Dan saya datang kepada Engkau. Dan saya hanya mau duduk bersama Engkau di sini. Karena saya hanya bisa lihat kepada Engkau untuk dapat jawaban ini. Hanya Engkau bisa bantu saya Tuhan. Kita tidak datang seperti, oke, Tuhan mau menawar. Itu tawar menawar. Saya kasih 10 doa seperti ini, Engkau kasih jawaban seperti itu. Bukan. Kita datang kepada Dia dengan hati yang terbuka. Dan kita bicara kepada Dia dengan jujur hati. Karena Dia sudah tahu. Dan kita ada hubungan dengan Dia. So kita tidak datang dengan agama kepada Allah. Allah membenci agama. Apa maksudnya? Kalau agama maksudnya bantu orang miskin. Dan itu hidup sesuai dengan kehendaknya, Dia suka agama itu. Tapi kalau agama itu isinya maksudnya harus berdoa seperti ini, pakai batik waktu ke gereja, harus kasih persamaan 2, 3, 4, harus lakukan ini, harus lakukan itu, Dia membenci. Karena Dia mau kita ada hati yang baik terhadap Dia. Kalau kita ada hati, ada hubungan dengan Dia, waktu kita kasih persembahan, Dia suka. Dia suka menerima itu. Tapi kalau kita hanya kasih supaya orang lain akan lihat kita kasih persembahan, supaya kita tidak malu, Dia tidak akan menerima. Tapi kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini Engkau tahu saya sama sekali tidak ada uang. Dan saya tidak mau bohong. Saya akan duduk waktu mereka semua naik ke depan kasih uang. Saya tidak akan kasih. Itu satu kertas saja supaya mereka berpikir saya kasih. Engkau tahu Tuhan. Dan saya percaya kepada Engkau. Saya tidak hidup untuk orang. Kita harus tahu, kita tidak hidup sesuai dengan agama saja, tradisi saja, budaya saja, tapi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya kita datang kepada Dia dengan hati yang bukan agamawi, tapi hati yang rendah di hadapan Dia, dan jujur di hadapan Dia, dan terbuka dengan masalah dan situasi kita karena Dia sudah tahu. Satu lagi itu sifat hati yang kita harus datang, itu di Matius 7. Matius 7 ayat 9 sampai 11.
Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi jika kamu yang jahat, kamu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Waktu orang Kristen, murid Yesus Kristus, berdoa kepada Tuhan, mereka harus datang dengan sifat hati yang menyerahkan kepada kehendak Allah. Juga mereka harus datang dengan hati dan kehidupan sudah menyerahkan kepada kehendaknya dan lakukan perintahnya. Yang ketiga, harus datang tidak di dalam kebaikan diri sendiri, tapi di dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka harus datang dengan hati terbuka dan jujur. Tidak hanya datang dengan banyak tradisi atau banyak hal yang mau lakukan supaya kita bisa dapat satu jawaban. Tapi yang 5, sifat hati. Kita harus datang kepada Allah di dalam iman. Di dalam iman. Maksudnya waktu kita datang kepada Tuhan dan berkata, Engkau sudah tahu situasi Tuhan. Dan saya tahu Engkau tidak mau lakukan kebaikan di dalam kehidupan saya. Ini bukan iman. Kita harus tahu kita ada hubungan dengan siapa. Kita ada hubungan dengan Allah yang baik. Kita ada hubungan dengan Bapa di surga yang baik. Dan Dia murah hati terhadap kita. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kalau kita sudah di dalam Kristus, Dia akan menerima kita. Tidak karena kita baik, tapi karena Dia baik. So kita harus datang dengan iman. Percaya waktu kita datang kepada Allah, kita tidak perlu bayar. Kita tidak perlu lakukan satu tradisi supaya Dia bisa lakukan baik di dalam kehidupan kita. Tapi Dia sudah rela hati mau memberkati kita. Dia sudah ada hati yang baik terhadap kita dan mau kasih berkat kepada kita. Kita harus sadar dan percaya waktu kita datang kepada Allah. Dia tidak seperti banyak orang, jangan mengganggu, saya sibuk. Dia tidak seperti itu. Tapi Dia sudah, sebelum kita berdoa, Dia sudah siapkan jawaban. Sebelum kita berdoa, Dia sudah siapkan dan ada hati mau kasih kepada kita. Karena Dia tahu kita perlu apa. Tapi Dia juga peduli pada kita. Dan Dia sudah mau kasih berkat kepada kita. Mau kita dapat jawaban itu. Maksudnya kita datang kepada Allah. Di dalam satu itu sifat hati yang iman. Dan ini satu penting. Apa maksudnya kita datang kepada Allah dengan hati terbuka di dalam hubungan dan kita datang di dalam iman. Ini maksudnya kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu tapi tidak dapat. Kadang-kadang kita berdoa untuk hal yang baik. Kita berdoa untuk dapat pekerjaan atau kita berdoa untuk dapat satu hal yang sah, satu hal yang sesuai dengan kehendak Allah tapi kita tidak dapat. Dan banyak orang akan mulai itu ragu-ragu. Kenapa tidak kasih? Mereka akan mulai pahit hati. Saya sudah itu berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Saya sudah hidup sesuai dengan perintah-Mu. Saya sudah percaya dan mengasihi Yesus Kristus dan datang dalam doa di dalam namanya. Tapi engkau belum kasih kepada saya. Ini kenapa? Dan mereka mulai pahit hati. Mereka tidak datang dengan iman. Karena Bapa kita di surga, Dia lebih tahu kita perlu apa. Dan kadang-kadang walaupun kita berdoa untuk sesuatu yang baik, itu tidak maksudnya itu yang paling baik untuk kita. Kita harus beriman pada Dia. Dan walaupun Dia tidak jawab langsung, atau mungkin Dia tidak jawab how do you say at all? Sama sekali. Tapi Dia ada rencana yang lebih baik. Dan Dia tahu kalau kita berdoa untuk ini, karena itu sesuai dengan kehendak Allah, dan itu baik, dan kita berdoa tapi tidak dapat, itu Dia tahu bagaimana jawab doa yang baik. Dia tahu bagaimana bisa kasih kita yang lebih baik daripada yang kita minta. So kita harus datang dengan iman. Dan iman itu termasuk kalau kita tidak dapat jawaban. Kalau kita tidak dapat jawaban, Dia masih baik.
Dan kita masih memuji dia karena kita tahu, pasti dia tahu lebih baik untuk saya. Dia sudah tahu dan peduli pada saya, dan pasti dia sudah siapkan yang lebih baik daripada saya bisa berpikir dan saya bisa berdoa. Ini karena kita beriman pada dia dan percaya dia baik. Dia baik hati terhadap kita dan dia murah hati terhadap kita. Jadi kita harus ada sifat hati yang betul di hadapan Tuhan untuk berdoa sebagai muridnya. Tapi yang kedua, yang itu section kedua, itu bagian kedua. Kita harus ada sifat hati yang betul. Tapi yang kedua, kita harus berdoa. We have the content. Isinya. Isi doa. Waktu kita berdoa sebagai orang Kristen, itu harus berdoa seperti apa? Isinya, kita harus bicara apa kepada Tuhan. Waktu kita berdoa kepada dia, kita harus bicara itu satu frasa banyak kali, berkata. Tidak, kita sudah tahu tidak sesuai dengan itu. Kita harus tidak lakukan. Tapi kita bagaimana? Kita harus bicara apa kepada Tuhan. Kita harus ada topik apa di dalam doa kita waktu kita doa kepada Tuhan. So itu ada 1, 2, 3. Ada 4 hal yang kita bisa berdoa waktu kita berdoa kepada Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita datang dengan 4 hal. Yang pertama di Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Ini waktu Yesus mengajar muridnya untuk berdoa. Dia mulai dengan berkata, Bapa kami di surga. Tapi itu tidak hanya Bapa, maksudnya ada hubungan. Maksudnya kita rasa dia baik, dia peduli pada saya. Dia tidak seperti banyak itu Bapa di dunia yang pukul anak atau kutuk anak. Karena itu banyak orang tinggal di TKB, banyak orang itu cewek, mereka datang ke sini karena Bapa mereka tidak baik dan mereka lari dari rumah. Karena itu satu broken home. Itu mereka lari karena tidak baik. Tapi waktu kita bicara kepada Bapa kami di surga, dia baik. Dia tidak seperti banyak itu Bapa di dunia ini. Dia baik. Kita bisa percaya pada dia. Bisa percaya dia ada hati baik terhadap kita. Allah ada hati seperti Bapa yang baik. Dia tidak hanya jauh sekali. Dia tidak hanya jauh dan hanya lihat sudah dosa atau tidak, saya akan menghakimi. Tapi dia ada hati Bapa. Dia ada hati Bapa. Maksudnya dia peduli kepada kita. Dan dia mau bantu kita. Dia mau menyediakan segala hal yang kita perlu. Kita berdoa. Waktu berdoa kepada dia, kita lihat dia adalah Bapa. Tapi dia Bapa di mana? Dia Bapa di surga. Maksudnya dia hebat. Dia luar biasa. Dia ada kuasa. Dia tidak itu seperti satu manusia saja. Dia adalah Allah di atas segalanya. Dia pencipta yang di atas segalanya. Dia ada kuasa. Dia Bapa kita. Peduli pada kita. Di surga ada kuasanya. Dan itu berkata, dikuduskan namamu. Dikuduskanlah namamu. Dia kudus. Dia membenci dosa. Dan dia suka kekudusan. Dan karena itu kita datang dan kita, engkau kudus, kudus, kudus. Maksudnya dia Bapa, dia baik. Dia di surga, dia ada kuasa dan dia kudus. Dia ada kebenaran. Tapi maksudnya ini, waktu kita datang kepada Allah, datang dulu dengan adoration, dengan pengagungan, dengan memberikan untuk menyembah dia. Untuk menyembah dia, berkata, engkau baik, engkau kudus, engkau penuh dengan kuasa. Dan kita rasa ajaib waktu datang kepada dia dan memuji dia dan menyembah dia. Rasa di dalam hati itu tidak hanya di dalam kata-kata. Banyak orang di Minahasa dengan kata-kata mereka menyanyi lagu rohani, tapi di dalam kehidupan mereka berontak pada Allah yang sama itu. Tapi waktu kita datang kepada Allah, kita waktu berdoa kepada dia, kita berdoa, Tuhan engkau baik.
Tuhan, Engkau dekat dengan saya, selalu setia pada saya. Engkau ada kuasa di dalam kehidupan saya, dan saya berasa ajaib waktu saya berpikir tentang Engkau. Karena Engkau baik dan kudus, dan saya gemetar waktu saya berpikir tentang Engkau. Karena Engkau kudus, dan karena itu saya mau hidup di dalam kekudusan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Tapi itu tidak hanya dengan mulut, tapi dengan hati dan kehidupan kita. Kita datang, oh Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa di surga, kita memuji Dia. Sewaktu kita berdoa kepada Tuhan, itu tidak selalu hanya minta, saya perlu ini, saya perlu itu, ya ini juga Tuhan, saya perlu ini juga. Kita dulu datang kepada hati yang sudah bersyukur, sudah ada hati yang berkata, Engkau baik, Engkau penuh dengan kuasa, Engkau kudus. Dan kita memuji Allah. Yang kedua, isinya doa itu orang murid. Yang dua itu di Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 14. Kita mulai ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ayat 14. 16. Oh ya, 14 betul. 14 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat 16 berkata, kita harus datang kepada tahta kasih karunia. Maksudnya, kita datang kepada Allah dan mengakui dosa kita. Kita datang memuji Dia, tapi kita juga datang dengan rendah hati dan sadar diri, dan kita datang kepada Dia dan sadar, saya tidak sempurna. Saya pernah gagal. Saya pernah jatuh, dan kita datang kepada Allah melalui Yesus Kristus duduk di tahta kasih karunia dan mengakui jujur di hadapan Dia. Banyak orang, mereka seperti Adam dan Hawa. Waktu Allah mau dekatin mereka, mereka sembunyi. Mereka berpikir mereka bisa sembunyi supaya Allah tidak lihat mereka sudah lakukan apa. Tapi orang murid Yesus Kristus datang kepada Allah dengan jujur hati dan sudah mengakui dosa dan berkata, Tuhan, saya jatuh. Tuhan, saya lakukan itu. Tuhan, saya bicara terlalu keras kepada orang itu. Tuhan, saya itu digoda, dan saya lihat satu perempuan dan saya lihat lagi. Tuhan, kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengakui dosa kita di hadapan Allah yang kudus? Alkitab berkata, Allah adalah Allah dan hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil dan Dia penuh dengan murka setiap saat. Dia adil dan penuh dengan murka setiap saat. Dia Allah, Dia itu hakim yang adil. Bagaimana kita bisa mengaku dosa kita kepada Dia dengan jujur? Siapa berani datang kepada itu kalau teman di sini sudah mencuri uang, atau di sini sudah lakukan yang jahat, tusuk orang? Siapa di sini berani ke polisi dan berkata, polisi, ya itu saya lakukan itu? Enggak, itu orang kalau mereka sudah lakukan, mereka lari sini supaya itu polisi tidak tangkap. Dan bagaimana itu lebih lagi, bagaimana kita yang penuh dengan dosa, yang itu sering jatuh, datang kepada Allah yang kudus di surga dan mengakui dosa kita, pasti cepat akan dihakimi.
Tapi di sini kita baca Alkitab di ayat 16 berkata, kita harus datang kepada kata kasih karunia dengan keberanian. Bagaimana bisa datang dengan keberanian? Karena ayat 12 dan 13 karena 14 dan 15 berkata, Yesus Kristus yang duduk di takhta kasih karunia, dia sudah datang ke dunia ini dan dia tidak lakukan dosa, tapi dia digodain. Dan waktu dia digodain, dia menderita dan dia ada satu hati dan mengerti dan dia peduli dan dia ada satu rasa. Dia tahu kita lemah dan dia tahu itu menderita waktu kita digodai, dan karena itu kita bisa datang dengan keberanian. Tidak karena kita baik, tidak karena kita sudah lakukan yang banyak hebat, tapi kita bisa datang kepada Bapa kita di surga, Allah yang kudus, dengan keberanian karena yang duduk di takhta kasih karunia penuh dengan belas kasihan terhadap kita. Maksudnya kita bisa jujur di hadapan Allah karena kita ada juru selamat dan pengantara di sebelah Allah Bapa untuk kita. Kita bisa datang dengan jujur dan berkata, Tuhan, saya lemah lagi, saya jatuh lagi. Tuhan, bantu saya, mengampuni saya dan kasih saya anugerah supaya saya tidak jatuh lagi. Tuhan, saya mengakui, itu tidak hanya saya lakukan, tapi itu tanggung jawab saya. Saya pilih lakukan dosa. Saya layak dapat hakiman, tapi saya datang kepada Engkau dengan keberanian, karena Engkau adalah Yesus Kristus yang jadi pengantara dan juru selamat untuk saya. Dan kita datang mengakui dosa. Jadi kita memuji Tuhan dan kita mengakui dosa waktu kita berdoa kepada Tuhan. Dengan jujur kita mengakui. Tapi yang ketiga, Mazmur pasal 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Waktu kita datang dan berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa apa? Yang pertama, kita memuji Dia dan menyembah Dia. Yang kedua, kita mengakui dosa kita. Kalau kita jatuh, kita mengakui di hadapannya. Yang ketiga, kita lihat di Mazmur. Mazmur 103 ayat 1 dan 3 sampai 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini Raja Daud berkata kepada diri sendiri, dan dia berkata kepada jiwanya, dan dia berkata, jangan lupakan apa yang Allah sudah lakukan untuk kamu. Jangan lupakan kebaikan Tuhan kepadamu. Jangan mengabaikan dan lupakan apa yang Dia sudah lakukan di dalam kehidupanmu. Ini maksudnya dia paksa diri untuk bersyukur pada Tuhan. Dia paksa diri untuk bersyukur dan bicara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingat Engkau lakukan ini di dalam kehidupan saya. Tuhan, saya bersyukur karena saya ingat Engkau lakukan ini di dalam kehidupan saya. Dan itu, dan ini, dan berhitung berapa banyak kali itu Allah bantu dan memberkati. Ini maksudnya kita datang kepada Allah, jangan memuji Dia. Kita datang kepada Allah di dalam doa dan mengakui dosa, tapi kita juga datang dan bersyukur pada Dia. Bersyukur kepada Dia untuk apa yang Dia sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berhitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa selalu ingat Dia memang baik. Dia tidak hanya baik karena Alkitab berkata Dia baik, tapi Dia baik karena pengalaman saya sendiri sudah tahu Dia baik pada saya. Dan waktu kamu berdoa, kalau kamu sudah mengenal Yesus dan berdoa kepada Dia, berdoa juga bersyukur Tuhan. Bersyukur dan berhitung apa yang Dia sudah lakukan di dalam kehidupanmu. Supaya kamu akan terus-menerus percaya Dia baik kepadamu.
itu akan muncul, itu atau menimbul, give rise to apa? Timbul iman di dalam hatimu waktu kamu ingatlah apa Yesus Kristus lakukan untukmu. Waktu bersyukur kepada Dia dan ingatlah apa Dia lakukan di dalam kehidupanmu. Waktu ingat itu dan bersyukur kepada kamu di dalam hati timbul iman pada Dia. Karena kalau Dia sudah lakukan baik ini di dalam kehidupan saya percaya Dia terus sama. Dia tidak berubah dan Dia akan lakukan baik di dalam kehidupan saya lagi. Kita datang dengan memuji Dia, mengakui dosa, dan bersyukur untuk semua berkat yang di dalam kehidupan kita melalui anugerah-Nya. Dan satu lagi itu Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur. dengan ucapkan syukur. Jadi masih datang dengan syukur kepada Tuhan, tapi juga datang dengan permohonan, datang kepada Dia dengan semua doa. Apa yang kamu perlu, apa yang perlu di dalam kehidupanmu, bawa kepada Dia, berdoa kepada Dia. Kalau perlu pekerjaan, berdoa kepada Dia untuk itu. Tapi jangan khawatir karena tidak ada uang, karena Bapamu sudah tahu. Dia sudah tahu kamu situasinya, dan Dia sudah baik terhadapmu. Dia tidak mengabaikanmu. Dia sudah baik. Waktu berdoa kepada Dia, jangan khawatir, tapi berdoa untuk kebaikan Dia akan terjadi di dalam kehidupanmu dan akan dapat pekerjaan. Tapi juga bersyukur karena Dia sudah sampai sekarang masih kasih makanan kepadamu. Bersyukur, jangan khawatir, tapi bawa permohonan, bawa doamu dan yang perlu kepada Dia karena Dia peduli padamu. Berdoa, tapi tidak hanya berdoa untuk diri sendiri. Banyak orang waktu berdoa, saya tanya kamu, waktu berdoa untuk apa? Berdoa untuk apa di dalam kehidupanmu? Oke, pekerjaan, supaya istri tidak galak, supaya itu anak tidak itu berontak, supaya itu saya bisa lakukan lebih bagus di sekolah atau apa saja. Tapi berdoa untuk orang lain atau tidak? Berdoa untuk orang yang kamu tahu yang tidak kenal Tuhan atau tidak? Lupakan mereka. Berdoa untuk teman-teman, berdoa untuk musuh atau tidak berdoa? Berdoa untuk musuhmu atau tidak? Karena Yesus Kristus Dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Lebih dari itu, Dia mati untuk musuh-musuhnya. Dia mati untuk kita yang sudah berontak pada Bapaknya. Dia berdoa untuk kita, tapi Dia juga mati untuk kita. Kita harus berdoa tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang yang lain. Kenapa orang di dalam kehidupanmu? Itu supaya kamu bisa berdoa untuk mereka, bisa memberkati mereka, supaya kerajaan Allah akan datang kepada kehidupan mereka, supaya mereka bisa lihat kebaikan Tuhan juga. Kita tidak hidup di sini supaya bisa ada satu kehidupan yang hebat. Oh, sudah dapat itu mobil baru, sudah dapat rumah, sudah dapat pekerjaan yang baik dan bisa itu kejauh untuk lakukan, bisa main di sana. Tidak, kita hidup di sini untuk mewakili Allah, untuk mewakili kerajaan Allah, untuk berdoa supaya kehendak Allah yang baik akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang di sekeliling kita. Kenapa kamu ada saudara-saudara? Kenapa kamu ada keluarga? Kenapa kamu ada teman-teman? Itu tidak supaya hanya bisa senang. Memang kita senang dengan keluarga, memang senang dengan teman-teman, tapi itu tidak tujuan. Tujuan supaya kita bisa jadi berkat di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana jadi berkat? Yang satu yang penting adalah berdoa untuk mereka. Memang kita bisa berdoa untuk diri sendiri. Kita mungkin berdoa untuk diri sendiri lebih daripada orang lain berdoa untuk kita. Itu oke. Itu baik karena Dia tahu kita ada hubungan dengan Dia. Tapi kita juga harus ada hati Tuhan terhadap orang lain dan juga berdoa untuk mereka. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan dan berdoa,
Harus ada sifat hati yang menyerahkan kepada kehendaknya. Harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan harus datang tidak di dalam kebaikan diri sendiri, tapi di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus datang dengan terbuka dan jujur. Dan ada hubungan dengan Allah, tidak dengan agama saja dan tradisi saja. Dan harus datang dengan iman percaya Allah baik dan Dia peduli pada kita. Tapi kita waktu datang berdoa dengan sifat itu, kita harus berdoa apa? Yang pertama, kita harus memuji Tuhan. Yang kedua, kita harus mengakui dosa kita dengan berani karena yang duduk di takhta penuh dengan belas kasihan terhadap kita. Yang ketiga, harus bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan berhitung setiap berkat di dalam kehidupan kita. Dan empat, kita harus berbawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan karena Dia peduli pada kita. Dan waktu kita berdoa untuk keperluan kita dan juga untuk keperluan orang lain di sekeliling kita, kita berdoa kepada Dia supaya Dia bisa memberkati. Dan kita akan selesaikan dengan lihat di Markus pasal 1. Markus 1. Dan harus tanya satu pertanyaan lagi. Waktu kita berdoa, kita harus berdoa kapan dan di mana. Harus berdoa kapan dan di mana. Kita sudah lihat ada sifat hati yang kita harus berdoa. Ada isinya berdoa, memuji, mengakui, bersyukur, dan bawa doa kita. Tapi di Markus 1 ayat 35 kita lihat ini tentang Yesus Kristus. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di sini kita tanya kapan dan di mana kita harus berdoa. Dan mungkin berkata, boleh, jangan berkata itu bangun pagi sekali sebelum itu sudah ada matahari. Jangan berkata saya harus ke satu tempat jauh yang sepi, yang ada orang. Oh Tuhan, jangan berkata begitu. Oke, saya tidak berkata. Saya tidak berkata begitu. Tapi Yesus Kristus, Dia bangun pagi dan Dia pergi ke satu tempat yang nggak ada orang. Ini maksudnya apa? Itu prinsip apa untuk kita? Kita harus kapan harus berdoa? Waktu kita bisa berfokus. Waktu kita bisa berfokus. Ada orang yang berbeda. Ada orang yang kalau baru bangun mereka sudah pikir banyak. Wah, sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi ada orang lain yang mereka bangun itu sudah 1 jam mereka masih seperti cari kopi. Mereka masih itu susah untuk bangun. Oke, so mereka kapan harus berdoa? Waktu mereka paling jelas di pikirannya. Kita harus bawa itu buah pertama. Tadi saya the first fruits. Ya, buah pertama. Buah pertama kepada Tuhan. Tapi itu mungkin buah pertama. Buah pertama tidak maksud yang pertama, tapi ini maksudnya paling baik. Maksudnya waktu kita berpikir paling jelas, waktu kita bisa berfokus kepada hubungan dengan Tuhan, waktu kita bisa berdoa dengan jelas dan tidak tidur atau tidak itu didistraksi, waktu itu kita harus berdoa. Mungkin untuk kamu itu maksudnya setelah keluargamu sudah tidur, kamu akan berdoa. Atau mungkin ini maksudnya sebelum mereka bangun, kamu bangun duluan dan berdoa kepada Tuhan. Tapi harus cari waktu yang kamu paling jelas, paling bisa berfokus kepada Tuhan. Dan itu seringkali itu, walaupun kita tidak suka dengar, itu biasa untuk kebanyak orang. Kalau kita pasti prioritas di dalam kehidupan kita, waktu kita bangun, kita masih fresh. Kita masih itu segar, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Kalau kita berdoa di itu akhir hari, mungkin kita sudah ada banyak pikiran. Tapi itu juga waktu baik kita bisa bawa pikiran kita kepada Tuhan. So kita kapan? Itu yang waktu kita bisa berfokus. Yang kedua, di mana? Itu maksudnya harus ke gereja untuk berdoa. Itu di Alkitab tahu tidak ada yang pergi ke gereja. Itu di Alkitab nggak ada orang yang pergi ke gereja. Di Alkitab hanya orang-orang berkumpul bersama gereja. Karena gereja bukan gedung yang ada salib di atas. Itu bukan gereja. Kalau kamu berpikir, kamu ke gereja setiap hari Minggu, kamu salah, tidak tahu Alkitabnya. Karena kita tidak ke gereja, itu bukan gedung.
Tapi Alkitab berkata kita harus bergabung dengan gereja. Ini maksudnya dengan orang yang bersaleh dan percaya kepada Tuhan. Kita berkumpul dengan mereka. Ini maksudnya berkumpul dengan gereja. Itu bukan gedung, itu orangnya. Itu orang yang mengikut Yesus, murid-murid Yesus Kristus. Mereka ada gereja. Maksudnya kita harus ke gedung gereja atau kita harus berkumpul dengan orang untuk berdoa? Tidak. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja di dalam roh dan kebenaran kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kapan yang paling baik? Itu waktu yang gak ada orang untuk distraksi kita. Sama seperti Yesus, dia pergi ke satu tempat yang sepi. Supaya orang tidak mau ngomong, supaya HP tidak mau berbunyi, supaya tidak ada distraksi. Tapi supaya dia bisa fokus kepada Bapanya. Dan kita juga harus cari itu tempat yang waktu dan tempat kita bisa berfokus kepada Tuhan. Dan saya tahu itu mungkin susah. Mungkin gak ada satu kamar ekstra. Atau mungkin gak ada kamar. Mungkin tinggal di TKB. Sering tidur di sini. Tapi kapan bisa berdoa? Di mana bisa berdoa tanpa distraksi? Itu mungkin waktu semua orang lagi tidur. Atau itu mungkin waktu itu sudah malam dan semua orang tidak datang untuk shopping lagi. Tapi mereka tidak ada duduk lagi dan mau ngobrol. Tapi mereka sudah pergi dan pulang. Dan kamu sendiri di TKB waktu itu bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu itu supaya tidak ada distraksi bisa berdoa. So Yesus Kristus dia bangun pagi sekali. Dan dia ke satu tempat yang tidak bisa distraksi. Dan kita juga harus cari waktu yang kita bisa berfokus kepada Tuhan tanpa distraksi dari orang lain atau dari HP atau dari televisi atau dari apa saja supaya kita bisa berfokus dan bersekutu dengan Bapa kita di surga. Jadi hari ini saya berharap kalau kamu sudah jadi murid Yesus Kristus atau ada keinginan untuk jadi murid Yesus Kristus, kamu bisa dengar dari firman Tuhan. Dan bisa sadar, saya harus datang kepada Allah di dalam doa seperti ada sifat hati seperti apa. Saya harus berdoa tentang apa. Dan saya harus kapan dan di mana berdoa. Saya berharap engkau akan jadi lebih hikmat di dalam itu. Tapi sebelum kita tutup, saya mau bicara satu hal lagi. Tidak tentang doa. Tapi banyak orang di Minahasa berpikir karena mereka ke gereja, mereka seorang Kristen. Itu salah. Banyak orang di Minahasa berpikir karena mereka sudah dibaptis, sudah CD, sudah baptis Islam, sudah berbahasa roh, mereka seorang Kristen. Itu tidak betul. Itu tidak pasti kamu sudah jadi orang Kristen. Banyak orang berpikir mereka sejak lahir adalah orang Kristen karena lahir di Minahasa. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Pasti kamu belum baca buku ini. Kalau kamu berpikir, kamu bisa itu lahir sebagai anak Tuhan. Alkitab berkata kita lahir di dalam dosa. Kita lahir terpisah dengan Allah. Dan dari kecil kita bukan anak Tuhan, tapi anak iblis dan hidup untuk keinginan dan untuk keinginan diri sendiri untuk dosa. Kita melawan Allah sama seperti iblis melawan Allah. Dan banyak orang berpikir karena mereka ke gereja dan minum dan makan perjamuan kudus dan pakai minyak urapan, mereka adalah orang Kristen. Itu tidak pasti. Kalau kamu masih hidup di dalam dosa, masih berontak pada dia, masih itu hidup dan tidak sesuai dengan perintahnya, kamu bukan seorang Kristen. Kamu hanya Kristen budaya, Kristen KTP, tidak Kristen yang sejati, tidak Kristen ke surga, hanya Kristen ke gereja saja. Itu sia-sia ke gereja kalau belum dilahirkan kembali, jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. So apa itu Injil? Banyak orang salah mengerti tentang Injil di Minahasa. Mereka berpikir Injil adalah Yesus mati untuk dosa saya, supaya kalau saya percaya, saya akan ke surga. Sesat. Itu sesat. Dan itu sesat paling gede di Minahasa. Tadi ada orang sesat sering ada orang sesat datang ke TKB dan mereka akan di sini dan mereka akan menghujat Yesus Kristus berkata, dia bukan Tuhan. Itu sesat.
Tapi sesat itu lebih banyak orang di sini sesat daripada itu. Tidak hanya saksi Jehovah itu sesat, tapi itu banyak sesat. Tapi sesat yang paling gede adalah percaya Injil adalah, kalau saya percaya Yesus mati untuk saya akan ke surga. Itu sesat. Kenapa itu sesat? Yesus bukan mati untuk dosa kita, memang dia mati untuk dosa kita. Kita tidak harus percaya, kalau tidak percaya akan binasa. Tapi Injil bukan Yesus mati untuk dosa saya. Itu adalah Yesus mati untuk dosa saya dan bangkit dari kematian supaya dia bisa mengampuni dosa saya dan membebaskan dari kuasa dosa, kasih saya satu hidup yang baru supaya saya bisa jadi ciptaan baru di dalam dia. Itu adalah Injil. Dia tidak hanya datang untuk mati untuk dosa dan mengampuni dosa. Dia mati untuk dosa dan bangkit dan duduk di takhta untuk jadi Raja kita, Tuhan kita, Allah kita. Dan kalau kita tidak tunduk kepada dia, maksudnya kita belum percaya kepada Injil. Kita hanya percaya kepada sesat saja. Kita hanya percaya kepada tradisi atau agama saja, tapi belum dapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Belum bersandar kepada Juru Selamat, Yesus Kristus. Jadi kalau kamu di sini dan dengar bule ini karena hujan nggak bisa pergi, itu terima kasih Tuhan. Kasih hujan waktu ini supaya orang yang sekarang tidak suka, tidak mau dengar, tapi tidak bisa tidak dengar karena hujan harus duduk. Mereka takut itu mandi alami dengan itu hujan. Kalau kamu di sini dan hidup di dalam dosa, apa maksudnya? Itu mungkin itu maksudnya minum cap tikus. Mungkin itu maksudnya membohong kepada orang tua atau kepada istri atau suami. Mungkin itu berselingkuh, mungkin lihat porno, mungkin itu lebih buruk lagi. Tidak hanya membunuh orang, itu buruk, oh ya itu buruk, tapi paling buruk, kamu adalah orang agamawi. Kamu berasa karena kamu tidak lihat porno, belum membunuh orang, karena kamu tidak minum cap tikus, tapi kamu rajin di dalam agama, kamu berpikir kamu suci. Kamu berpikir kamu akan ke surga karena kamu sudah baik. Itu paling bahaya. Dan itu banyak orang di gereja. Mereka karena berpikir mereka sudah majelis. Mereka sudah jadi pendeta. Banyak orang berkata pagem kepada mereka. Mereka berpikir mereka sudah bersih di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya mereka sudah sombong. Dan mereka itu melawan kehendak Allah karena mereka tidak beriman kepada Yesus, tapi mereka beriman kepada kebaikan diri sendiri. Kalau itu kamu harus merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau kamu di sini adalah preman, kalau kamu di sini adalah PSK, kalau kamu di sini lihat porno atau hanya datang ke PKB untuk lihat cewek, atau kamu cium lem atau lakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, jangan menipu diri sendiri dan berpikir kamu seorang Kristen yang ke surga. Kamu hanya seorang Kristen minahasa, hanya seorang Kristen sama seperti Kristen Amerika. Oh, banyak orang berpikir itu Presiden Trump adalah Kristen. Aduh, sudah ada 4 istri. Dia tidak orang Kristen. Dia percaya Alkitab betul, dia percaya yaitu orang harus percaya agama itu, tapi dia belum jadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Jangan berpikir dia hanya Kristen Amerika. Dan mungkin kamu di sini hanya Kristen minahasa. Jangan menipu diri sendiri, jangan berpikir itu cukup karena percaya Alkitab, karena lahir di Minahasa, karena sudah ke sekolah Alkitab. Kita bagaimana jadi Kristen? Kita harus dulu berbalik dari pemberontakan. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak lagi hidup untuk keinginan daging kita. Tapi berbalik dari dosa dan balik kepada Allah. Mungkin kamu berpikir, tapi saya mau, tapi saya tidak mampu. Memang Alkitab berkata, kamu tidak mampu. Tapi Yesus Kristus bangkit dari kematian dan duduk di takhta untuk menurunkan Roh Kudus. Tidak hanya supaya bisa berbahasa roh. Banyak orang berbahasa roh akan ke neraka.
Karena mereka hanya berbahasa roh, tapi mereka tidak dapat hidup baru. Yesus duduk di takhta. Dia sudah mengalahkan kuasa iblis dan kuasa dosa. Supaya dia bisa menurunkan Roh Kudus di dalam hatimu. Supaya kamu bisa jadi ciptaan baru. Supaya kamu bisa jadi kudus di dalam Tuhan. Memang kamu tidak mampu, tapi Yesus Kristus bisa mampukan kamu. Harus bertobat. Sama seperti Petrus. Dia tahu dia tidak bisa jalan di atas air. Tapi waktu dia dengar Yesus berkata, datanglah. Itu sama seperti kamu hari ini dengar, bertobatlah. Dia pikir tidak mungkin. Saya sudah kebiasaan terlalu buruk. Saya tidak bisa. Sama seperti Petrus berkata, saya tidak bisa jalan di atas air. Bagaimana dia berkata, datanglah. Itu karena waktu Yesus Kristus kasih perintah, dia juga kasih anugerah dan kuasa untuk lakukannya. Jadi waktu dengar bertobatlah, dengar dengan iman. Dengan iman dan berkata, kalau dia kasih perintah untuk lakukan, dia juga akan mampukan saya untuk lakukan itu. Bertobatlah dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan waktu kamu berpikir, tapi saya mau bertobat, tapi saya tidak bisa datang kepada Allah Kudus. Saya terlalu kotor. Saya dosa terlalu banyak. Saya di sini kerja malam. Saya tidak bisa. Dia tahu, pasti saya jijik di hadapan Tuhan. Dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Dia sudah mengutus anak untuk jadi korban untukmu 2000 tahun yang lalu. Dia sudah siapkan keselamatan untukmu. Dia tidak berkenan kalau kamu binasa. Dia sudah siap menerimamu. Kalau kamu orang majelis sombong sekali, hati-hati. Tapi kalau kamu orang sudah rendah hati karena dosamu terlalu banyak, silakan datang. Dia akan menerimamu. Jangan lihat kepada diri sendiri, tapi lihat kepada dia, anak domba Allah yang menghapus segala dosa dunia. Lihat kepada Yesus Kristus dengan iman, berbalik dari dosa dan datang kepada Allah hanya melalui iman pada Yesus Kristus, juru selamat kamu. Juru selamat yang mati dan bangkit dan duduk di takhta jadi pengantara untukmu di antara kamu dan Allah. Datang kepada dia. Hanya satu juru selamat. Hanya satu bisa mencucikan dosamu. Itu Yesus Kristus. Jadi, untuk jadi Kristen sejati, harus bertobat. Berbalik dari dosa dan balik kepada Allah. Tapi waktu balik kepada Allah, hanya bisa balik kepada Allah melalui satu. Nama Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus. Agamamu, tradisimu, apa saja doamu, tidak bisa menyelamatkanmu. Itu hanya Yesus Kristus adalah pengantara di antara manusia dan Allah. Hanya melalui iman pada dia kita bisa dapat damai dengan Allah. Bertobatlah dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia akan menurunkan Roh Kudus di dalam hatimu. Kasih keinginan baru, kasih kehidupan baru. Supaya kamu jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dan dapat hidup kekal dan tidak lagi akan binasa. Saya berharap kamu akan menjadi murid Yesus Kristus. Jadi, kita mau berdoa sekarang untuk selesai. Tapi waktu kita berdoa, kita mau doa dengan satu lagu. Ini lagu mau jadi doa kita kepada Tuhan. Dan saya berharap kalau kamu belum jadi Kristen sejati, kamu akan berdoa kepada Tuhan melalui lagu ini. Dan ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dan kalau kamu sudah ambil keputusan untuk mengikut Yesus, saya berharap kamu akan lagi di dalam hati teguh, itu akan percaya dan akan itu berkata kepada Tuhan melalui lagu, saya terus menerus mau mengikut Yesus. Kita akan nyanyi satu lagu, mengikut Yesus keputusanku. Dengan sederhana kita berdoa kepada Tuhan dengan lagu ini. Kita mengikut Yesus keputusanku. Yes Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak tinggal
ku tak ingkar. Walau sendiri, Walau sedih, mungkin teman-temanku akan meninggalkanmu, tapi kita terus walau sedih, diri tetap ku ikut. Ya Tuhan, walau sendiri tetap ku ikut selamanya, selamanya. Dunia di belakang, salib di depan. Belakang, salib di depan. Harus menderita, tapi akan dapat hidup kekal. Salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih untuk sore ini supaya kami bisa dengar firman-Mu tentang doa. Saya berdoa supaya kalau kami sudah mengenal Engkau, kami akan terus-menerus seperti nafas kami akan berdoa terus-menerus kepada Engkau. Dengan segala pujian, segala pengakuan dosa, segala itu minta dan permohonan, kami akan terus datang kepada Engkau dengan hati yang tulus, hati yang rendah, dan datang kepada Engkau dengan iman melalui Yesus Kristus. Saya berdoa Engkau akan bantu kami setiap hari cari waktu yang khusus untuk pakai waktu untuk bersekutu dengan Engkau melalui doa. Dan saya berdoa supaya Engkau akan bantu kami itu doa di dalam sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, saya juga berdoa untuk orang di sini yang belum bertobat dan percaya sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan menginsapkan mereka tentang dosa dan akan menunjukkan mereka kepada Yesus Kristus supaya mereka bisa lihat Yesus adalah domba Allah yang menghapus segala dosa dunia, supaya mereka akan dapat pengharapan dan hidup baru dan hidup kekal melalui Dia. Saya terima kasih untuk waktu ini dan saya berdoa supaya Engkau akan terus memberkati kita untuk mengikut Yesus Kristus sampai akhir dan dapat hidup kekal melalui Dia. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. So kami di sini setiap hari Sabtu, kalau ini pertama kali datang ke sini, setiap hari Sabtu jam 4. You can stay there, my love. You don't have to. There is Pak Jenny and Joanna here. Oh yeah, okay. So give a testimony, ya, so. Okay. So itu setiap hari Sabtu jam 4 kita ada ibadah di sini. Itu bukan minggu ini, tapi minggu depan kita akan mulai ada kelompok pemuridan. Ini maksudnya setelah ibadah umum kita akan berkumpul dan kita akan belajar Alkitab bersama, kita akan berdiskusi Alkitab dan kita akan saling berdoa supaya ada pemuridan. Ini kami tidak datang ke sini untuk mengajak orang ke gereja tertentu atau untuk pindah gereja atau pindah aliran. Kami tidak peduli kamu ke gereja yang mana. Kalau mereka percaya Alkitab dan mengikuti Yesus Kristus, silakan. Itu bagus. Setiap minggu itu berkumpul dengan orang kudus dan itu bersekutu dengan mereka. Tapi kalau kamu ada keinginan mau bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, kami ada itu persekutuan di sini, ada komunitas itu ekumene, Kristen ekumene di sini supaya kita bisa bertumbuh bersama. Tidak untuk bikin gereja, tidak untuk yaitu dapat persembahan, tidak untuk itu semua, tapi hanya untuk belajar firman bersama, berdoa bersama, dan berikut Yesus Kristus bersama. So, kalau ada waktu, datang jam 4 untuk ibadah, dan setelah ibadah kita akan berkumpul untuk itu kelompok pemuridan. Hari ini tidak ada karena ada sebelumnya tadi, tapi minggu depan kita akan mulai itu program pemuridan. Jadi kalau ada hati untuk dimuridkan, silakan datang dan kita akan berdiskusi dan berdoa bersama.